Apakah ini rumus-rumus yang sedang kalian hafalkan? Pernah nggak kalian kepikiran dari mana sih asal rumus-rumus ini? Welcome to my Maths Diary. Hari ini kita akan kupas tuntas rumus-rumus relasi sudut di berbagai kuadran. Sediakan alat tulis kalian dan temukan polanya. Mari kita mulai dari pengertian kuadran. Sumbu X dan sumbu Y dalam diagram Kartesius membagi bidang Kartesius menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran, di mana kuadran 1 adalah dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif, kuadran 2 dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif, kuadran 3 dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, dan kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, misalkan kita punya lingkaran satuan seperti ini. Lingkaran satuan ini sudah pernah kita gunakan di video sebelumnya ya, yaitu adalah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan panjang jari-jarinya satu satuan. Misalkan ada titik P, X, Y di sini, kemudian kalau kita hubungkan titik P ini dengan titik pusat lingkaran O, akan terbentuk sudut di antara sumbu X positif dengan ruas garis OP ini, yang besarnya bisa kita misalkan sebagai alfa. Nah, alfa ini besarnya akan bervariasi tergantung di mana letak titik P-nya. Ketika titik P-nya ini berada di kuadran 1, maka besar alfanya itu akan berkisar dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ketika titik P-nya ini berada di kuadran 2, maka alfanya akan berkisar antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan ketika di kuadran 3 itu alfanya antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan ketika di kuadran 4 alfanya itu berkisar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, biar lebih jelas bisa kita simak di gambar interaktif di GeoGebra ya. Nah, misalkan ini adalah lingkaran satuan yang berpusat di titik O 0,0 dan panjang jari-jarinya satu satuan. Kemudian di sini ada titik P, X, Y dan alfa. Alfa itu yang sudut yang terbentuk antara sumbu X positif dengan ruas garis OP ya. Dan ketika titik P-nya ini berada di kuadran 1, maka besar alfanya itu berarti mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ketika P-nya berada di kuadran 2, kita bisa menggeser titik P-nya mulai dari 0,1 sampai min 1,0 sehingga kita dapatkan besar alfanya itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan ketika P-nya berada di kuadran 3, besar alfanya itu mulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan ketika titik P-nya berada di kuadran 4, maka besar alfanya itu mulai dari 270 derajat sampai dengan satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Inilah yang menjadi dasar klasifikasi sudut di berbagai kuadran ini. Nah, hal yang menarik adalah bahwasanya nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran ini ternyata saling berelasi satu sama lain. Yang relasinya itu akan kita pelajari di video kali ini. Oke, langsung aja kita mulai dengan rumus relasi sudut di kuadran pertama. Untuk rumus relasi sudut di kuadran 1, kita akan menentukan hubungan antara nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dengan komplemennya. Kita tahu bahwa dua sudut saling berkomplemen itu jika jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, misalkan di sini ada titik P, X, Y, kemudian terjadi sudut alfa ya antara sumbu X positif dengan ruas garis OP. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfanya dulu ya. Kita akan pakai segitiga siku-siku ini, yang mana karena koordinat dari P ini X, Y, artinya di sini absisnya adalah X, kemudian ordinatnya adalah Y. Sehingga panjang sisi yang ini bisa kita cari adalah X dikurangi 0 sama dengan X. Kemudian panjang sisi yang ini adalah Y dikurangi 0 sama dengan Y. Dan panjang sisi yang ini juga akan sama dengan ini ya, yaitu sama dengan Y juga. Lalu panjang sisi OP ini karena dia adalah jari-jari lingkaran satuan ya, maka dia nilainya juga akan sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang nantinya ini akan sering kita pakai ya sebagai acuan dalam menentukan relasi sudut di berbagai kuadran ini. Pertama, sin alfa itu akan sama dengan depan per miring, di mana dia sisi depannya adalah Y ya, kemudian miringnya adalah 1, sampingnya X. Sehingga sin alfa ini nilainya akan sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Kemudian cos alfa itu adalah samping per miring sama dengan X per 1 sama dengan X.
Kemudian tangan alfa itu adalah depan per samping sama dengan Y per X. Kemudian kosek alfa adalah kebalikan dari sin alfa sama dengan 1 per Y. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos yaitu 1 per X. Dan terakhir kotangan alfa adalah kebalikan dari tangan yaitu X per Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri sudut komplement dari sudut alfa, yaitu sudut ini, yaitu 90 derajat dikurangi alfa. Kita akan menggunakan segitiga yang sebelah sini, yang mana panjang sisi ini akan sama dengan ini juga ya, sama dengan X. Kemudian sudut 90 derajat min alfa ini berarti sisi depannya adalah X, sisi sampingnya Y, dan sisi miringnya 1. Dari sini kita bisa menentukan nilai sinnya. Sin 90 derajat min alfa berarti adalah depan per miring sama dengan X dibagi 1 sama dengan X. Nah, perhatikan, kita cek di sini berdasarkan rumus trigonometri sudut alfa tadi, X itu ternyata adalah sama dengan cos alfa. Sehingga nilai sin 90 derajat min alfa itu berhubungan dengan sudut alfa juga, yaitu nilainya akan sama dengan cos alfa. Nah, inilah yang dimaksud dengan relasi ya, itu saling terhubung satu sama lain. Kemudian cos 90 derajat min alfa itu nilainya sama dengan samping per miring, yaitu sama dengan Y dibagi 1 sama dengan Y. Dan perhatikan di sini Y itu adalah sin alfa, artinya cos 90 derajat min alfa itu nilainya akan sama dengan sin alfa. Kemudian tangan 90 derajat min alfa itu sama dengan depan per samping, yaitu sama dengan X per Y. Nah, perhatikan di sini X per Y itu adalah sama dengan cot alfa. Jadi tangan 90 derajat min alfa itu nilainya akan sama dengan kotangan alfa. Lanjut ke kosek 90 derajat min alfa, dia adalah kebalikan dari sin, berarti sama dengan 1 per X. 1 per X di sini sama dengan sekan alfa. Kemudian sekan 90 derajat min alfa itu adalah kebalikan dari cos, yaitu 1 per Y. 1 per Y itu adalah kosek alfa. Kemudian kotangan 90 derajat min alfa itu adalah kebalikan dari tangan, yaitu Y per X. Y per X di sini adalah tangan alfa. Nah, inilah rumus relasi sudut antara alfa dengan 90 derajat min alfa yang sudah kita dapatkan ya. Bisa kita rangkum, yang mana sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, tangan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa, kosek 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa, sekan 90 derajat min alfa sama dengan kosek alfa, kotangan 90 derajat min alfa sama dengan tangan alfa. Contohnya bisa kita lihat bahwasanya nanti cos 20 derajat, 20 derajatnya bisa kita ubah jadi 90 derajat dikurangi 70 derajat. Di sini cos 90 derajat min 70 derajat itu bisa kita pakai rumus yang ini, 90 derajat min alfa, di mana alfanya adalah 70 derajat ya. Maka nilainya dia akan sama dengan sin 70 derajat begitu. Artinya cos suatu sudut akan sama dengan sin komplemennya. Nah, lagi contoh lagi yang istimewa ya, misalnya sin 30 derajat. 30 derajat itu bisa kita nyatakan sebagai 90 derajat dikurangi 60 ya. Sementara sin 90 derajat min alfa itu nilainya akan sama dengan cos alfa. Jadi di sini alfanya 60 derajat, sehingga kita dapatkan nilainya akan sama dengan cos 60 derajat. Bisa kita cek juga di tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Di sini terlihat bahwasanya sin 30 derajat setengah dan cos 60 derajat itu juga setengah, nilainya sama ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk relasi sudut di kuadran kedua. Nah, sama ya, kita pakai lingkaran satuan juga. Misalnya tadi kita punya sudut alfa yang terjadi antara sumbu X positif dan ruas garis OP, di mana P-nya adalah X, Y ya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2. Kita berangkat dari sini, titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y positif ini. Kita dapatkan di sini titiknya ya. Kemudian di sini juga akan terjadi besar sudut yang sama antara ruas garis ini dengan sumbu X negatif itu besarnya alfa. Nah, sekarang bagaimana dengan koordinatnya ini ya? Karena di sini koordinatnya adalah X, Y, maka di sini absisnya adalah X, kemudian ordinatnya Y. Karena pencerminan ini kan ditarik garis tegak lurus ke cerminnya ya, artinya dia ordinatnya juga akan sama-sama Y. Sedangkan untuk absisnya ini harusnya panjangnya sama karena dia pencerminan ya. Panjang ini akan sama dengan ini, sehingga
ini panjangnya akan sama dengan X juga, sehingga absisnya di sini adalah negatif X, sehingga kita dapatkan koordinat bayangannya adalah P aksen, yaitu negatif X, Y. Nah, kemudian akan terjadi sudut, kita hitung dari sumbu X positif sampai ruas garis OP aksen ini, yaitu besarnya adalah 180 derajat dikurangi, karena ini alfa ya, di sini alfa, berarti ini besarnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Nah, kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 180 derajat min alfa ini berdasarkan rumus yang tadi sudah kita temukan untuk sudut alfa, yang mana alfanya itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X positif ke ruas garis OP tadi ya, dimana untuk P-nya itu X, Y ya. Tadi sin alfanya adalah Y, kemudian cos alfanya adalah X, tan alfa adalah Y per X, cosec alfa super Y, secant alfa 1 per X, dan kotangan alfanya tadi adalah X per Y. Sehingga untuk sudut 180 derajat min alfa ini, artinya titik P-nya ini kita ganti dengan P aksen, yaitu negatif X, Y. Sehingga berdasarkan rumus ini, maka nilai sin 180 derajat min alfanya itu dia akan sama dengan Y-nya, ordinatnya di sini adalah Y, sehingga Y itu akan sama dengan sin alfa. Kemudian untuk cos 180 derajat min alfa, nilainya adalah absisnya ini ya, negatif X. X berarti karena X-nya di sini adalah cos alfa ya, artinya negatif X itu akan sama dengan negatif cos alfa. Kemudian untuk tangen 180 derajat min alfa, rumusnya adalah Y per X, karena koordinatnya ini maka jadi Y per negatif X. Bisa kita sederhanakan jadi negatif Y per X, berarti akan sama dengan negatif dari tangen alfa. Kemudian untuk cosec 180 derajat min alfa, itu rumusnya tadi adalah 1 per Y, berarti adalah sama dengan 1 per Y juga, karena ordinatnya sama-sama Y ya di sini, berarti akan sama juga nilainya dengan cosec alfa. Kemudian secant 180 derajat min alfa, rumusnya adalah 1 per X, akan sama dengan 1 per absisnya di sini adalah min X, berarti sama dengan negatif 1 per X, akan sama dengan negatif secant alfa. Yang terakhir kotangan 180 derajat min alfa, rumusnya adalah X per Y, berarti akan sama dengan negatif X per Y, akan sama dengan negatif X per Y. X per Y di sini adalah kotangan alfa, berarti akan sama dengan negatif kotangan alfa. Nah, sehingga kita dapatkan rumus relasi sudut antara alfa dengan 180 derajat min alfa seperti ini. Kemudian untuk kuadran 2 ini, selain sudut 180 derajat min alfa, kita juga akan menyelidiki relasi yang dengan yang lainnya, yaitu apabila titik P-nya ini kita rotasi atau kita putar titik P X, Y-nya ini sejauh 90 derajat, maka bayangannya akan berada di sini ya. Nah, bagaimana dengan koordinatnya? Kita lihat di sini dia besar sudutnya akan sama dengan alfa juga ya. Sehingga kalau kita tarik garis seperti ini, akan kita dapatkan segitiga ini akan kongruen dengan segitiga yang sebelah sini ya. Sehingga ini panjangnya akan sama dengan ini. Artinya karena ini panjangnya Y, berarti ini panjangnya juga Y, sehingga absisnya di sini adalah negatif Y. Kemudian yang ini panjangnya sama dengan ini, sama dengan X ya, sehingga ordinatnya ini adalah X. Sehingga kita dapatkan koordinat bayangannya yaitu titik P aksen adalah min Y, X. Dari sini kita bisa tentukan ya bahwasanya besar sudut yang terbentuk antara OP aksen dengan sumbu X positif ini adalah 90 derajat ditambah alfa. Nah, kemudian kita akan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat min alfa yang terletak di kuadran 2 ini ya, dan akan kita cari relasinya dengan sudut alfa. Jadi untuk sudut 90 derajat plus alfa ini, yang mana kita akan menggunakan titik P aksen min Y, X. Di sini absisnya adalah min Y, kemudian ordinatnya adalah X ya. Lalu tinggal kita masukkan nilai-nilai perbandingan trigonometri berdasarkan rumus yang kita cari untuk sudut alfa tadi. Yang pertama untuk sin 90 derajat plus alfa, nilainya akan sama dengan Y-nya. Di sini Y-nya adalah X ya. Ordinatnya adalah X. Yang mana X ini akan sama dengan cos alfa.
Jadi kita dapatkan sin 90 derajat plus alfa itu akan sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat plus alfa, rumusnya di sini adalah x-nya. Di sini x-nya adalah min y. Kemudian y di sini adalah sin alfa ya, sehingga ini nilainya akan sama dengan negatif sin alfa. Kemudian untuk tangen 90 derajat plus alfa, rumusnya adalah y per x, berarti akan sama dengan x dibagi min y. Bisa disederhanakan jadi negatif x per y, dimana x per y itu akan sama dengan kotangen alfa, berarti nilai dari tangen 90 derajat min alfa itu akan sama dengan negatif kotangen alfa. Kemudian untuk cosec 90 derajat plus alfa sama dengan 1 per y, berarti sama dengan 1 per x. 1 per x itu adalah sekan alfa. Kemudian sekan 90 derajat plus alfa adalah 1 per x. Di sini 1 per x berarti dia akan sama dengan 1 per min y, sama dengan negatif 1 per y, akan sama dengan negatif cosec alfa. Kemudian yang terakhir kotangen 90 derajat plus alfa, rumusnya tadi adalah x per y, berarti akan sama dengan negatif y per x, sama dengan negatif y per x. Y per x nya di sini adalah tangen alfa, berarti nilainya adalah sama dengan negatif tangen alfa. Nah, inilah rumus-rumus relasi sudut antara 90 derajat plus alfa dengan sudut alfa. Oke, jadi untuk rumus relasi sudut di kuadran 2 ini bisa kita rangkum ada 2 kelompok rumus ya. Yang pertama tadi relasi antara 180 derajat min alfa dengan alfa adalah seperti ini. Jadi tidak ada perubahan ya. Kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Sedangkan untuk sudut yang 90 derajat plus alfa itu terjadi perubahan, dimana untuk sin tadi berubah jadi cos, cos jadi min sin, tangen jadi min cot, cosec jadi sekan, sekan jadi min cosec, kotangen jadi min tangen. Nah, perhatikan di sini bahwasanya untuk kuadran 2 ini untuk sin dan cosec itu bernilai positif, sedangkan untuk cos dan tangen di sini bernilai negatif. Nah, rumus-rumus ini akan bisa kita gunakan untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut yang berada di kuadran 2, yaitu rentang sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contohnya, misalnya kita mau mencari nilai perbandingan trigonometri dari ini sin 120 derajat, berarti kan dia terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Berarti kita bisa pakai rumus ini, bisa milih salah satu ya, boleh pakai yang pertama atau pakai yang kedua. Nah, misalnya untuk yang pertama ya, berarti kita ubah 120 derajatnya itu jadi 180 derajat dikurangi berapa? Ya, itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60. Nah, berdasarkan rumus ini berarti dia akan sama dengan sin alfanya, yaitu 60 derajat. Nah, sin 60 derajat kita tahu nilainya akan sama dengan setengah akar 3. Nah, inilah contoh penggunaan rumusnya. Saya contohkan juga untuk penggunaan rumus yang kedua ya. Misalnya kita akan mencari sin 120 derajat ini pakai rumus yang kedua. Artinya kita ubah dulu 120 derajatnya ini jadi 90 derajat ditambah berapa? Bisa kita ubah jadi 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Sehingga berdasarkan rumus ini nilainya akan berubah jadi cos alfa. Alfanya 30 ya, berarti jadi cos 30 derajat. Dan cos 30 derajat itu nilainya adalah sama dengan setengah akar 3. Nah, sama ya. Jadi kita bisa pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Bebas mau pilih yang mana dan nilainya akan tetap sama. Nah, biar lebih jelas saya beri satu contoh lagi ya. Misalnya mau cari nilai tangen 150 derajat. Kita coba pakai rumus yang pertama dulu. Nah, tangen 150 derajatnya mau kita ubah jadi 180 min alfa ya. Artinya kita ubah jadi 180 derajat dikurangi 30. Kan 150 itu sama dengan 180 kurangi 30 ya. Nah, berdasarkan rumus ini nilainya akan sama dengan negatif tangen alfa. Berarti ini akan sama dengan negatif tangen 30 derajat. Nah, yang mana tangen 30 derajat itu kan sepertiga akar 3. Nah, kalian nanti bisa buka di tabel perbandingan trigonometri sudut istimewanya ya. Tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3, berarti tangen 150 derajat ini nilainya akan sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, kita coba juga pakai rumus yang kedua. Berarti tangen 150 derajatnya ini kita ubah jadi 90 derajat ditambah berapa? Yaitu ditambah 60 derajat. Berdasarkan rumus ini nilainya akan sama dengan negatif kotangen alfa ya. Berarti sama dengan negatif kotangen 60 derajat. Kotangen 60 derajat itu kan 1/3 akar 3. Berarti dia nilainya akan sama dengan negatif 1/3 akar 3.
gitu. Jadi sama ya jawabannya, mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Nah, kita lanjutkan untuk rumus relasi sudut di kuadran yang ketiga. Untuk relasi sudut di kuadran 3 ini kita masih pakai lingkaran satuan ya. Kemudian ada titik Px, Y seperti tadi, dan ada sudut alfa di sini. Kemudian kita cerminkan titik Px, Y ini terhadap titik O, maka akan jatuh bayangannya di sini, titik ini. Nah, kita akan cari tahu koordinatnya berapa ya. Karena pencerminan terhadap titik O itu akan menghasilkan sudut yang sama besar antara ini dan ini ya, karena dia bertolak belakang. Jadi di sini adalah alfa juga. Kemudian ini panjangnya akan sama dengan ini ya. Kemudian yang ini akan sama dengan ini. Sehingga absisnya di sini adalah min x, lalu koordinatnya adalah negatif y. Jadi koordinatnya adalah p aksen min x, min y. Nah, kemudian besar sudut jika diukur dari sumbu x positif sampai ruas garis OP aksen ini, dia besarnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 180 derajat ditambah alfa ini berdasarkan rumus perbandingan trigonometri sudut alfa yang sudah kita cari tadi ya. Jadi untuk sudut 180 derajat plus alfa ini, titik yang kita pakai adalah P aksen, yaitu min x, min y. Dari sini nilai sinnya itu akan sama dengan y-nya, berarti adalah min y, sehingga dia akan sama dengan negatif sin alfa. Kemudian untuk cos 180 derajat plus alfa itu sama dengan x-nya di sini ya. X-nya di sini adalah negatif x, berarti sama dengan negatif x. X di sini adalah cos alfa, berarti nilai cos 180 derajat plus alfa ini nilainya akan sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tangan 180 derajat itu akan sama dengan y per x, berarti sama dengan min y dibagi min x. Bisa disederhanakan jadi y per x akan sama dengan tangan alfanya ya. Kemudian cosec 180 derajat plus alfa akan sama dengan 1 per y, di sini berarti adalah 1 per negatif y, sama dengan negatif 1 per y. 1 per y itu adalah cosec alfa, berarti ini sama dengan negatif cosec alfa. Kemudian sekan 180 derajat plus alfa akan sama dengan 1 per x. Di sini rumusnya berarti karena x-nya di sini adalah negatif x, berarti sama dengan 1 per negatif x sama dengan negatif 1 per x, berarti akan sama dengan negatif sekan alfa. Kemudian kotangan 180 derajat plus alfa sama dengan negatif x dibagi negatif y, sama dengan x per y, sama dengan kotangan alfa. Ya, inilah relasi nilai perbandingan trigonometri antara sudut 180 derajat plus alfa dengan sudut alfa. Selanjutnya kita akan mencerminkan titik px, y ini terhadap garis y sama dengan negatif x ya, sehingga bayangannya akan berada di titik ini, yang mana sudutnya di sini akan sama ya, ini besarnya sama-sama alfa, kemudian panjang ini akan sama dengan ini, sehingga di sini dia ordinatnya ini akan sama dengan negatif x ya, kemudian absisnya ini akan sama dengan negatif y. Jadi koordinat dari bayangannya itu adalah negatif y, negatif x. Kemudian sudut yang terbentuk antara sumbu x positif dengan OP aksennya di sini adalah, ini kan dari sini sampai sini kan 270 derajat ya. Kemudian dikurangi alfanya, yaitu 270 derajat dikurangi alfa. Kemudian kita akan mencari tahu relasi perbandingan nilai trigonometri sudut 270 derajat min alfa ini dengan sudut alfa. Yang pertama untuk sin 270 derajat min alfa berarti akan sama dengan y-nya di sini, yaitu min x, kemudian akan sama dengan negatif cos alfa karena x tadi adalah cos alfa ya. Kemudian untuk cos 270 derajat min alfa, rumusnya adalah x-nya, di sini x-nya adalah min y, berarti sama dengan negatif y, sehingga akan sama dengan negatif dari sin alfa. Kemudian tangan 270 derajat min alfa sama dengan y per x, berarti min x dibagi min y sama dengan x per y sama dengan kotangan alfa. Kemudian untuk cosec 270 derajat min alfa itu akan sama dengan 1 per y di sini ya, berarti 1 per min x sama dengan min 1 per x sama dengan min sekan alfa. Kemudian untuk sekan 270 derajat min alfa itu akan sama dengan 1 per x, berarti sama dengan 1 per min y sama dengan negatif 1 per y sama dengan negatif
cosec alfa. Yang terakhir untuk kotangan 270 derajat min alfa sama dengan X per Y, berarti sama dengan min Y dibagi min X sama dengan Y per X sama dengan tangen alfa. Nah, inilah relasi sudut antara 270 derajat min alfa dengan sudut alfa. Sehingga untuk rumus relasi sudut di kuadran 3 ini bisa kita rangkum seperti ini ya. Jadi ada dua kelompok rumus. Yang pertama tadi untuk sudut 180 derajat plus alfa. Kemudian yang kedua untuk sudut 270 derajat min alfa. Yang 180 derajat plus alfa itu tadi tidak berubah ya. Jika sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 270 derajat min alfa itu berubah ya, dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan jadi kotangan, kosek jadi sekan, sekan jadi kosek, kotangan jadi tangan. Dan perhatikan pula di sini tanda negatifnya. Untuk kuadran 3 ini yang positif adalah tangan dan kotangannya ya. Kemudian untuk sin dan cos di sini ternyata adalah negatif. Sin, cos, kosek, dan sekan itu negatif. Dan rumus-rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai perbandingan trigonometris sudut yang berada di kuadran 3, yaitu rentangnya mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Contohnya misalnya kita mau menentukan nilai perbandingan trigonometri yaitu cosinus dari 225 derajat. 225 derajat itu termasuk dalam rentang ini ya, sehingga kita bisa menyelesaikannya pakai rumus ini. Tinggal kita pilih kita mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Kita coba pakai rumus yang pertama dulu. Berarti 225 derajatnya kita ubah jadi 180 derajat ditambah alfa. Nah, bisa diubah jadi 180 derajat ditambah 45 derajat ya, sehingga berdasarkan rumus ini akan sama dengan negatif cos alfa. Berarti sama dengan negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2, berarti nilai dari cos 225 derajat ini akan sama dengan negatif setengah akar 2. Seperti itu. Kemudian kita juga akan mencoba pakai cara yang kedua ya. Berarti kita ubah 225 derajatnya ini jadi 270 dikurangi alfa, berarti sama dengan 270 derajat dikurangi 45 ya. Berdasarkan rumus ini nilainya akan sama dengan negatif sin alfa, berarti sama dengan negatif sin 45 derajat, yaitu negatif setengah akar 2. Sama ya. Jadi kita boleh pilih mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua, tergantung menurut kalian mana yang lebih mudah aja ya. Nah, contoh yang kedua kita coba untuk mencari kotangan 240 derajat. Kita coba pakai cara yang pertama dulu. Berarti 240 derajatnya kita ubah jadi 180 derajat ditambah 60 derajat. Berdasarkan rumus ini berarti nilainya akan sama dengan kotangan alfanya ya. Berarti sama dengan kotangan 60 derajat, yaitu adalah 1/3 akar 3. Kemudian kalau pakai cara yang kedua, berarti 240 derajatnya ini kita ubah jadi 270 dikurangi 30. Artinya berdasarkan rumus ini akan sama dengan tangan 30 derajat, yaitu 1/3 akar 3. Sama ya. Seperti itu contoh penerapan rumus relasi sudut di kuadran 3. Selanjutnya akan kita pelajari juga rumus relasi sudut di kuadran 4. Sama ya, kita mulai dengan lingkaran satuan dan sudut alfa yang terbentuk antara sumbu X positif dengan ruas garis OP, di mana P-nya X, Y. Untuk kuadran 4 ini yang pertama kita cerminkan ya ruas garis OP ini terhadap sumbu X, maka akan kita dapatkan ruas garis seperti ini. Kemudian untuk koordinatnya ya, X-nya di sini akan sama ya absisnya. Kemudian untuk ordinatnya itu akan sama dengan negatif Y, sehingga koordinat dari bayangannya di sini adalah P aksen yaitu X, negatif Y. Kemudian untuk sudutnya, karena di sini ini alfa, maka besar sudut jika diukur dari sumbu X positif sampai dengan ruas garis OP aksen ini, besarnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Kali ini kita akan menentukan relasi antara perbandingan nilai trigonometri sudut 360 derajat min alfa dengan sudut alfa ya. Untuk sudut alfa kita masih pakai rumus yang tadi ya. Kemudian untuk sudut 360 derajat min alfanya ini kita pakai titik P aksen X, min Y. Yang pertama untuk nilai sin 360 derajat min alfa berarti akan sama dengan Y-nya di sini ya. Y-nya di sini adalah negatif Y.
berarti nilainya akan sama dengan negatif Y, di mana Y-nya itu adalah sin alfa, berarti nilai sin 360 derajat min alfa akan sama dengan negatif sin alfa. Kemudian untuk cos 360 derajat min alfa itu sama dengan X, berarti karena absisnya di sini juga X ya, berarti sama dengan X juga. Maka karena X itu adalah cos alfa, berarti ini sama dengan cos alfa. Kemudian untuk tangan 360 derajat min alfa, rumusnya adalah Y per X, berarti sama dengan negatif Y dibagi X sama dengan min Y per X. Y per X adalah tangan alfa, berarti akan sama dengan negatif tangan alfa. Kemudian untuk cosec 360 derajat min alfa, rumusnya adalah 1 per Y, berarti sama dengan 1 per negatif Y, sama dengan min 1 per Y, sama dengan negatif cosec alfa. Untuk sekan 360 derajat min alfa, sama dengan 1 per X. Di sini absisnya sama-sama X ya, berarti sama dengan 1 per X juga, yaitu sama dengan sekan alfa. Kemudian yang terakhir kotangan 360 derajat min alfa, rumusnya adalah X per Y. Di sini berarti sama dengan X per min Y. Disederhanakan jadi min X per Y. X per Y itu adalah kotangan alfa, berarti ini nilainya akan sama dengan negatif kotangan alfa. Inilah rumus relasi sudut antara 360 derajat min alfa dengan alfa. Kemudian untuk kuadran 4 ini selain 360 derajat min alfa, kita juga punya relasi yang lain ya, yaitu ketika titik P-nya ini kita rotasikan sejauh 270 derajat atau sejauh negatif 90 derajat. Diputar 90 derajat tapi searah jarum jam ya, negatif 90 derajat. Nah, di sini kita dapatkan bayangannya adalah di titik ini, dimana karena ini sudutnya alfa ya, maka panjangnya ini akan sama dengan ini. Jadi di sini dia absisnya adalah Y, kemudian ordinatnya ini panjangnya akan sama dengan ini, sehingga dia ordinatnya adalah negatif X. Sehingga kita dapatkan titik koordinatnya adalah P aksen, yaitu Y, min X. Kemudian untuk sudutnya, sudut yang terbentuk antara sumbu X positif sampai ruas garis OP aksen ini, berarti dia adalah 270 derajat ditambah alfa. Dari sini kita bisa menentukan relasi perbandingan nilai trigonometri antara sudut 270 derajat plus alfa ini dengan sudut alfa ya. Pertama untuk sinnya, sin 270 derajat plus alfa ini sama dengan ordinatnya. Di sini ordinatnya adalah min X. Sementara X itu adalah cos alfa tadi ya, berarti ini nilainya akan sama dengan negatif cos alfa. Kemudian untuk cos 270 derajat plus alfa itu nilainya akan sama dengan X. Di sini X-nya adalah Y ya, sehingga akan sama dengan sin alfa. Kemudian tangan 270 derajat plus alfa itu nilainya adalah Y per X, berarti adalah min X dibagi Y sama dengan min X per Y sama dengan negatif kotangan alfa. Kemudian untuk cosec 270 derajat plus alfa nilainya adalah 1 per Y, di sini berarti sama dengan 1 per min X sama dengan min 1 per X sama dengan negatif sekan alfa. Kemudian sekan 270 derajat plus alfa adalah sama dengan 1 per X, berarti sama dengan 1 per Y akan sama dengan cosec alfa. Kemudian untuk kotangan 270 derajat plus alfa, di sini akan sama dengan X per Y rumusnya ya, berarti akan sama dengan Y dibagi min X sama dengan min Y per X. Y per X itu adalah tangan alfa, berarti ini nilainya akan sama dengan min tangan alfa. Nah, inilah rumus relasi sudut 270 derajat plus alfa dengan sudut alfa ya. Sehingga untuk kuadran 4 ini rumusnya bisa kita rangkum seperti ini. Kita dapatkan dua kelompok rumus ya. Yang pertama menggunakan 360 derajat min alfa, yang kedua 270 derajat plus alfa. Untuk yang 360 derajat min alfa itu tidak ada perubahan antara fungsi trigonometrinya ya. Kalau di sini sin, hasilnya tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang 270 derajat plus alfa itu ada perubahan dari sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, cosec jadi sekan, sekan jadi cosec, kotangan jadi tangan. Dan perhatikan di sini untuk tanda negatifnya. Untuk yang negatif di sini adalah untuk sin, tangan, cosec dan kotangan ya. Sedangkan untuk
cos dan sekan itu nilainya positif. Dan rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut yang berada di kuadran 4, yaitu yang rentangnya besar, sudutnya itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Contohnya, misalnya kita mau menentukan nilai sin 300 derajat. 300 derajat itu berada di kuadran 4 ya. Kita pakai rumus yang pertama dulu, berarti ini kita ubah jadi 360 derajat dikurangi alfa, dimana alfanya adalah 60 derajat ya. Sehingga dari sini, berdasarkan rumus ini, hasilnya adalah min sin alfa berarti sama dengan negatif sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, berarti ini nilainya adalah negatif setengah akar 3. Kemudian kalau pakai cara yang kedua, berarti ini kita ubah jadi 270 derajat ditambah 30 derajat ya alfanya, sehingga berdasarkan rumus ini akan berubah menjadi negatif cos alfa berarti sama dengan negatif cos 30 derajat, yaitu sama dengan negatif setengah akar 3. Hasilnya sama ya pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Nah, contoh yang kedua, misalnya kita mau mencari nilai sekan 330 derajat. Kalau pakai cara yang pertama, berarti 330 derajatnya ini kita ubah jadi 360 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 330, yaitu 30 derajat. Sehingga berdasarkan rumus ini, nilainya akan sama dengan sekan alfanya, berarti sama dengan sekan 30 derajat, yaitu 2/3 akar 3. Kalau pakai cara yang kedua, berarti sekan 330 derajatnya ini kita ubah jadi 270 derajat ditambah berapa, yaitu 60 derajat. Dan berdasarkan rumus ini, hasilnya akan sama dengan kosek alfa, berarti sama dengan kosek 60 derajat, yaitu 2/3 akar 3. Jadi tetap sama ya meskipun pakai cara yang pertama atau yang kedua. Seperti itulah rumus-rumus relasi sudut di berbagai kuadran. Kemudian kalau kita rangkum ya rumusnya, berarti kita dapatkan untuk kuadran 1 itu seperti ini, kemudian ini kuadran 2, lalu ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu relasi antara alfa dengan 90 derajat min alfa ya. Kemudian kuadran 2 itu 180 derajat min alfa dan juga 90 derajat plus alfa. Untuk kuadran 3 itu 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Untuk kuadran 4 itu 360 derajat min alfa dan 270 derajat plus alfa. Perhatikan di sini bahwa ketika depannya ini 90 derajat atau 270 derajat, maka terjadi perubahan fungsi ya. Yang tadinya sin berubah jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kot, kosek jadi sekan, sekan jadi kosek, kotangen jadi tangen. Selalu seperti itu. Dan yang membedakan antar tiap kuadran itu adalah tanda negatifnya. Untuk kuadran 2 itu yang positif adalah sin dan koseknya, sedangkan yang lainnya negatif. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen, yang lainnya negatif. Untuk kuadran 4 yang positif adalah cos, yang lainnya negatif. Dan sedangkan kalau yang depannya ini pakai 180 derajat atau 360 derajat, maka belakangnya ini hasilnya ini tetap fungsinya ya. Yang mana sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kosek tetap kosek, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan. Seperti itu. Semoga kalian bisa menangkap polanya ya. Kemudian untuk tanda negatifnya bisa kita rangkum sebagai berikut ya. Untuk kuadran 1 itu semuanya positif ya. Kemudian untuk kuadran 2 itu yang positif adalah sin dan koseknya. Kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangannya. Kuadran 4 yang positif adalah cos dan juga sekannya. Kemudian kalau kita rangkum dalam tabel akan kita dapatkan seperti ini ya. Untuk kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2 yang positif adalah sin dan juga kosek. Kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangan. Kuadran 4 yang positif adalah cos dan juga sekan. Yang lainnya negatif ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba melengkapi tabel ini, yaitu menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut ini ya, 120 derajat, 135 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Jadi ini adalah sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Nanti kalian bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya menggunakan rumus relasi sudut yang tadi ya, tergantung kuadrannya di mana, dan kalian boleh pilih mau rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.